Khalid, 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 Khalid. Khalid. Nampak semua orang bodoh. Kami terima kemenangannya, Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti puji Tuhan terjadi. Kami yang lagi terburu dengan cara yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, katakan kau bersandar diriku. Mari sampai tujuan, melaju sampai tujuan, mendapatkan apa kami terima kasih Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan, kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kasih-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan, kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya, kita percaya dimanapun kita berada saat ini ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus itu luar biasa baik dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau mengucap syukur dan kita mau lebih lagi menyenangkan hatinya dalam ibadah kita ini. Katakan tiada berkesudahan kasih setia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selamanya Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
baru, untuk kesehatan buat sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Berkatilah Tuhan keberadaan kami ini, berkatilah ibadah kami, bahkan acara baptisan air maupun juga Tuhan dalam segala hal yang kami kerjakan di tempat ini. Ambil alih, datanglah Roh Kudus, hadirat-Mu biarlah kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu dalam menjamah dan melawat seluruh hidup kami. Kami boleh merasakan kebersamaan dengan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini, dalam acara kami ini Tuhan. Dalam kebersamaan gathering fellowship kami, Tuhan berkati menjadi kebersamaan yang indah karena Yesus hadir di hati kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat ini, mujizat kemenangan kelengkapan. Terima kasih untuk mengkuduskan seluruh hidup kami. Layakkan kami dengan darah-Mu Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman Tuhan. Kuasa Allah menjamah melalui setiap kami semua orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Khususnya Tuhan, saudara kami ya Tuhan, Dewi dan Samam akan menerima baptisan air. Berkati Tuhan, secara khusus urapan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kemenangan terjadi, kami alami, kami terima dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan sebab Engkau baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami sapa Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Data kasih karuniamu Bapa, kekuatanmu hanya dalam hadiratmu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Itu baik yang Tuhan berikan bagi kami di hari libur ini. Kami boleh dapat beribadah di dalam suasana yang berbeda. Kami boleh dapat beribadah sambil kami dapat menikmati alam yang Tuhan ciptakan ini. Kami boleh dapat memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh disenangkan lewat ujian kami dan pengagungan kami kepada-Mu. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh memberkati kehidupan kami, sehingga itu boleh dapat membuat iman kami semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu adalah untuk makanan rohani bagi jiwa kami dan roh kami. Jika kami akan semakin terus dikuatkan ya Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong supaya ketika firman-Mu diperdengarkan, disampaikan pada saat Tuhan pagi menjelang siang hari ini, kami boleh dapat memusatkan perhatian kami, pandangan kami, pikiran kami untuk sesaat tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Sekalipun di kanan kiri kami Tuhan ada yang Tuhan membuat menarik perhatian kami, tapi biarlah untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar, kami boleh arahkan Tuhan seluruh kami untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dan serapi hamba-Mu sebentar, menyampaikan sabda-Mu dikasih karunia yang menjadi harapan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam saudara, puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini ya. Kita bisa dapat beribadah ya, suasana di alam yang terbuka ya di hari libur ini. Semuanya adalah karena kasih Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Saya mengajak ya, pasti kita semuanya ada fasilitas Alkitab ya di Android kita. Saya lupa tadi bawa Alkitab ini ya. Dalam Yohanes 8 ayat 31
Injil Yohanes 8 ayat itu 31 ya. Kalau kita langsung menemukannya, kita akan sama-sama membaca. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar adalah murid-Ku. Sekali kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini dan sampaikan kepada kita adalah menjadi murid Kristus yang sejati. Dan saudara, Tuhan mau ya supaya hubungan kita dengan Tuhan ya itu bagikan seperti murid ya. Artinya kita mau diajar ya oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu bimbingan, kita perlu tuntunan ya dalam kehidupan kita, saudara ya. Selama kita ada di dunia ini. Sebab ketika Tuhan belum selamatkan kita ini adalah orang-orang yang sudah hilang kemuliaan Allah sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, itu sebabnya ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Maka saudara, hidup kita ini ya masuk dalam kehidupan yang baru. Artinya hidup kita itu dalam proses untuk pembaharuan di mana kita mau serupa seperti Kristus. Sehingga kemuliaan Allah yang sudah hilang waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu kembali kepada kita. Lewat apa? Lewat proses pemuritan dalam kehidupan kita. Ya, nah tujuan pemuritan itu, saudara, dalam kehidupan rohani kita adalah supaya kita menjadi murid yang sejati di dalam Kristus. Artinya kita menjadi pribadi yang betul-betul ya mengasihi Tuhan itu dengan sepenuh hati kita ya. Nah, murid Kristus yang sejati itu akan menghasilkan kehidupan yang berakar di dalam firman Tuhan. Jadi ibarat seperti pohon ini kuat, dia tidak akan tumbang. Kenapa? Karena akarnya itu sudah kuat ya. Jadi saya tadi melihat pohon ini banyak akarnya gitu ya. Jadi dia sudah mengakar. Jadi dia akan kuat, dia tidak akan mudah digoyahkan. Ya. Jadi firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, ya, itu tujuannya adalah untuk membuat kita berakar. Kita bisa dapat berakar di dalam Tuhan. Supaya kita tetap percaya bahwa Kristus itu adalah satu-satunya pribadi yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Karena kalau masih digoyang, ya, masih bisa bimbang kita, itu berarti kita belum berakar. Nah, gitu. Jadi kalau masih kita bisa dipengaruhi oleh paham-paham yang lain, oleh ajaran-ajaran yang lain, kita belum berakar. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, kamu adalah muridku. Ketika kita dengar firman Tuhan, dan firman itu membuat kita sudah semakin berakar. Artinya kita semakin dalam mengenal Tuhan itu, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, seorang murid Kristus itu memiliki gaya hidup yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Nah, yang harus dilakukan untuk kita bisa dapat berakar itu adalah kita melakukan 4M, ya. Saya menulis di sini adalah yaitu pertama, M yang pertama membaca, merenungkan, menghafal dan melakukan firman Tuhan. Ya, jadi membaca, kita baca firman Tuhan, dan setelah itu kita cukup untuk nutrisi iman kita. Dan kita bisa dapat menghafal. Artinya sudah menghafal bukan hanya sekedar sebatas luar kepala, bukan. Ya, jadi firman Tuhan itu pun kalau kita hafal bukan hanya untuk sebatas luar kepala, ya, tapi kita sudah benar-benar tahu betul perkataan Tuhan itu untuk kita perkatakan, untuk kita ucapkan, ya. Jadi firman itu hidup ketika dia kita perkatakan, ketika dia kita ucapkan di dalam kehidupan kita. Karena firman itu, ya, ayat yang kita baca, Alkitab yang kita baca itu hidup, ya, dia berkuasa. Sehingga ketika kita baca, firman itu akan menguatkan roh kita. Itu sebabnya kita perlu. Dan yang M yang keempat itu tadi kita melakukannya. Artinya kita menghidupi firman itu. Jadi ketika firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita rendah hati, kita hidupi kehidupan kita, yaitu kita rendah hati.
Ketika firman Tuhan mengajar kepada kita untuk mengampuni, kita hidupi. Ketika ada orang yang berbuat yang tidak baik kepada kita, dia minta maaf, kita ampuni. Itu namanya kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lakukan semua itu, maka kita akan berakar. Seperti pohon ini, dia punya akar, dia akan kuat. Yang kedua, menjadi murid Kristus itu adalah dia menundukkan dirinya sepenuhnya kepada ketuhanan Kristus. Ya, dalam Lukas 9 ayat 23 katanya kepada mereka, "Tiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku." Ya, jadi saudara, dalam kehidupan kita harus berani sangkal diri. Sangkal diri itu artinya bahwa aku tanpa Tuhan tidak bisa buat apa-apa. Itu namanya kita menyangkal diri. Karena ada orang berkata bahwa tanpa Tuhan pun, ya orang ateis bisa berkata, tanpa Tuhan pun aku bisa bernafas. Tanpa Tuhan pun aku bisa belanja dan membeli dan bisa makan dan bisa punya ini dan itu. Ya, itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengakui bahwa nafas yang kita miliki ini Tuhan yang beri. Ya, kita bisa dapat makan dan minum, itu adalah karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kita harus mengatakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita harus sangkal diri. Ya, di dalam kehidupan kita harus menjadi murid Kristus, ya, yang mau mengabdi, ya. Artinya sudah kita mengabdikan sepenuhnya hidup kita ini, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi pemegang, ya, dalam hidup kita. Tuhan itu yang berdaulat, ya, atas kehidupan kita. Jadi Tuhan itu, ya, yang utama di dalam kehidupan kita, sudah. Jadi kalau bukan Kristus yang menjadi penguasa, ya, atas seluruh hidup kita, maka dia bukan Tuhan atas hidup kita. Nah, ya, jadi itu kita harus tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang jadi penguasa atas hidup kita, itu berarti dia bukan Tuhan atas hidup kita. Jadi itu sebabnya ketika kita mengabdi kepada Tuhan, Tuhan itu menjadi penguasa tunggal atas hidup kita, ya. Jadi suatu kali ketika Tuhan bertemu dengan Zakius, ya, yang badannya pendek, manjat pohon, maka ketika Tuhan berkata kepada Zakius, "Zakius, turunlah, aku mau menumpang, ya, di rumahmu." Jadi saudara, perkataan Tuhan itu artinya apa, saudara? Supaya Tuhanlah, ya, yang menjadi penguasa atas kehidupan Zakius. Karena selama ini yang menguasai hidupnya adalah uang, jabatan, ya, bahkan juga gengsi. Itulah yang paling utama ada di dalam kehidupan Zakius. Tapi ketika Tuhan berjumpa dengan Zakius, ketika Zakius ada di atas pohon, dia sedang manjat pohon, dia mau melihat bagaimana rupa dari Tuhan Yesus itu, maka Tuhan berkata, "Turunlah, karena aku mau menumpang di rumah." Jadi Tuhan itu menumpang bukan hanya sekedar mau singgah, mau lihat rumah Zakius, bukan mau minum karena capek, bukan karena mau makan di rumah Zakius, tapi dia mau menjadi penguasa tunggal atas kehidupan Zakius. Yang selama ini notabene Zakius, ya, di dalam hidupnya yang menguasai hidupnya adalah uang dan semuanya, ya. Jadi itu sebabnya saudara, Tuhan mau, ya, dia menghendaki supaya kita menjadi murid, supaya kita bisa dapat mengabdi kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadikan dia menjadi penguasa atas seluruh hidup kita, bukan sebagian hidup kita, tapi semua hidup kita, saudara. Kita mau serahkan kepada Tuhan, ya. Ketika kita jadikan Tuhan itu sebagai penguasa atas hidup kita, betapa beruntungnya kita, saudara. Kenapa? Karena berkat-berkat yang Tuhan janjikan itu dia sebutkan, tapi bukan itu yang utama, ya. Dia tidak berkata kepada anaknya Salomo, "Nikmati semua yang kutinggalkan itu, ya. Pokoknya bersenang-senanglah." Nggak ada dia berkata seperti itu. Apa yang dia sampaikan kepada Salomo anaknya? Dia berkata, "Kenallah Allahnya ayahmu." Supaya apa? Supaya engkau dituntunnya, supaya engkau dipimpinnya, supaya engkau disertainya. Sebab anaknya Salomo pada waktu itu adalah anak yang masih muda, ya, masih muda belia, ya.
tapi sebentar lagi akan menjadi raja menggantikan Daud. Dia belum berpengalaman, tetapi dia berkata kepada anaknya itu, kenallah Allah ayahmu, supaya dia menyertai engkau. Jadi sudah dikasih Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai penguasa, ketika kita menjadikan Yesus itu sebagai penguasa atas hidup kita, maka dia akan menyertai perjalanan hidup kita. Dia akan memberkati kehidupan kita. Dia akan menuntun kehidupan kita. Ya, makanya ada lagu Pentakosta lama, ya, lagu lama, lagu legendaris yang berkata, ya langkahku diatur oleh Tuhan. Ya saudara, kita harus mau diatur oleh Tuhan. Sebab apa saudara? Sebab kita nggak tahu jalan untuk perjalanan hidup di dunia ini. Nah, gitu. Jadi kita butuh GPS, ya, untuk menuntun kita, saudara. Bukan GPS yang ada di handphone, tapi Tuhan itu yang menjadi penuntun, yang menyertai kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita. Anak-anak muda, anak-anak remaja, ya, jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal atas hidupmu, supaya Tuhan menyertai kehidupanmu, masa depanmu, dan juga apa yang engkau rindukan dan cita-cita. Ya, maka juga bagi kita Bapak Ibu, jadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, supaya Tuhan yang menyertai kehidupan rumah tangga kita. Itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus, ya, sebagai murid Kristus, maka kita harus menjalankan, ya, firman Tuhan itu, yaitu untuk menjadi saksi. Nah, gitu. Ya, kita harus menjadi murid Kristus. Setelah itu kita memuridkan kembali. Ya, siapa yang kita muridkan? Orang-orang, ya, yang belum percaya kepada Tuhan. Apakah itu famili kita, teman kita, saudara kita, ya, supaya dia juga boleh dapat mengenal Tuhan. Kita murid Kristus, kita pun juga memuridkan. Itu sebabnya dalam Matius 28 dikatakan jadikan semua bangsa menjadi apa, saudara? Muridku. Nah, ya, Tuhan tidak bilang jadikan semua bangsa menjadi fansku, enggak. Ya, Tuhan tidak bilang jadikan semua bangsa menjadi pengikutku, bukan. Tapi menjadi murid Tuhan. Artinya yang mau diajar, yang mau dididik. Ya, untuk kehidupan kita itu bisa dapat mengenal Tuhan. Ya, orang tua dia memuridkan anak-anaknya, ya, untuk mengenal Tuhan. Nah, nanti anak-anaknya juga akan memuridkan anak-anaknya lagi, seperti firman Tuhan yang saya sampaikan, ya, hari Minggu semalam. Saudara, kita mewariskan iman, ya. Jadi mewariskan iman itu sama juga dengan kita memuridkan, ya. Jadi generasi dari generasi. Nah, itu saudara, ya, seperti legenda apa tuh namanya, roti manis, ya, gitu, ya. Ada roti manis dari sejak tahun 63 katanya, disukai oleh sampai ke anak cucu, kan begitu, saudara, ya. Jadi itu, jadi kita pun juga harus memuridkan. Nah, gitu. Kita memuridkan, ya, teman kita, famili kita, saudara kita, supaya mereka juga boleh dapat mengenal Tuhan. Sehingga murid yang sejati, ya, itu dia akan menjadi seorang yang memuridkan juga orang lain untuk mengenal Tuhan. Saudara, kita harus menghasilkan murid Kristus yang sejati lewat kehidupan kita. Ya, kehidupan kita ini harus jadi berkat. Jadi berkat itu bukan artinya kita mau bagi-bagi uang, ya, tapi jadi berkat itu artinya melalui kehidupan kita orang bisa mengenal Tuhan, ya. Jadi orang bisa dapat, oh, aku mau bicara sama dia, aku mau dinasihati oleh dia, ya, sebab aku melihat hidupnya itu ada sesuatu yang lain, sehingga aku mau mengenal Tuhan dalam hidup. Nah, gitu, saudara. Jadi hidup kita ini jadi berkat, ya. Jangan sampai hidup kita, saudara, ya, menjadi sumber masalah bagi orang, ya. Tidak boleh begitu. Tapi hidup yang dituntun oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai penguasa atas hidup kita, maka hidup kita pasti jadi berkat. Hidup kita, saudara, boleh dapat memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang saya boleh sampaikan bagi kita, saudara.
Di tengah-tengah alam yang terbuka, di hari libur ini kita bisa dapat menikmati di waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita merenungkan kembali, ya, bahwa kita mau mantapkan kembali diri kita, hidup kita, bahwa aku mau menjadikan, ya, kehidupanku ini sebagai murid Kristus yang sejati, ya, yang mengasihi Tuhan, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatiku, sehingga aku boleh dapat mengenal Tuhan dengan benar, sehingga roh Tuhan itu ada di dalam kehidupan. Puji Tuhan saudara, ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa sebentar. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada saat siang hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menyerahkan diri kami, membawa diri kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau dimurid, untuk dididik lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang kami dengar, yang kami baca, dan kami lakukan, dan kami hidupi dalam praktek kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sehingga kami boleh dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan kami. Ada keuntungan, ada berkat, ada keistimewaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami yang mau menyerahkan hidup kami, mau mengabdikan diri kami kepadamu sepenuhnya ya Tuhan. Jamalah kami hari ini Tuhan. Jamalah kami ya Roh Kudus pada saat siang hari ini dengan kuat kuasa-Mu. Kami rindu kami diubahkan. Kami rindu Tuhan kami boleh dipulihkan. Dibaharui ya Roh Kudus kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Kau Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Berkaikan setiap kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar pada siang hari. Pujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita akan sebentar mau masuk dalam baptisan air, ya. Ya. Kita minta bisa waktu maju ke depan sedikit, ya. Si ketua. Kita mau mendukung sebentar, ya, kedua muda kita ini yang mau menerima baptisan air. Saya mau sampaikan kepada kita kenapa kita harus dibaptis, ya, dan baptisannya itu adalah baptisan selam, ya. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi baptisan yang kita lakukan ini adalah lambang dari kematian Kristus, ya. Jadi Kristus mati di kayu salib, Dia dikubur. Itu adalah gambaran dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa, di mana dosa itu dikuburkan, ya, dan mati, ya, sehingga dia tidak lagi menguasai kehidupan kita, supaya hidup kita itu menjadi milik Kristus. Ya, jadi mati yang saya sebut di sini bukan mati secara jasmani, tapi artinya manusia lama kita yang mati, ya. Manusia lama kita, artinya itu kedagingan kita, karakter kita, dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa, ya, dosa yang kita lakukan. Nah, itu harus dimatikan supaya kita hidup untuk Kristus. Jadi hidup lama kita itu dikuburkan, dan kita ketika kita keluar dari air, kita hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang saya maksudkan ini pun sudah bukan hidup secara jasmani, tetapi rohani kita yang hidup, ya, sehingga rohani kita itu bisa dapat menangkap sinyal akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa dapat merespon firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, ya. Jadi baptisan itu adalah lambang dari kematian Kristus. Kristus mati di
kayu salib untuk menebus segala dosa. Jadi kuburkan, itu artinya segala dosa dan pelanggaran kita itu dikuburkan. Tidak lagi ya, kita hidup dalam hidup yang lama, tapi kita hidup dalam hidup yang baru. Dan ketika kita keluar dari air, kita memiliki kehidupan yang baru. Jadi baptisan ini adalah meterai, tanda bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Kita menjadi kepunyaan Kristus. Jadi Kristus yang tinggal di dalam kita, kita juga di dalam Kristus. Ya, ngerti ya Dewi? Ngerti ya gambarnya? Jadi ini firman Tuhan yang saya mau sampaikan kepada kalian. Ya, ketika firman ini disampaikan, kalian bisa dapat ingat dan mengerti dan memahami mengapa setiap kita percaya kepada Tuhan kita harus respon terhadap firman Tuhan, yaitu setiap kita harus menerima, memberi diri kita untuk dibaptis sebagai pengampunan dosa. Jika hidup kita boleh disucikan, kita dipermandikan, itu artinya sudah kita hidup dalam kehidupan yang baru. Jadi firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi ketika kita keluar dari air, ya, kita menjadi ciptaan yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Bukan lagi manusia yang lama dilahirkan dari dosa, ya, tapi kita menjadi pribadi yang baru. Artinya rohani kita itu menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Ya, jadi di firman Tuhan yang boleh sampaikan bagi kita pada siang hari ini, ya, sebentar kita akan masuk dalam air karena melaksanakan baptisan air ini, ya. Namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita akan menjadikan kumos pas ini. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu Dari sini gawe duit. setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Maka berdiri aja kau. Seperti-Mu Yesus, Nggak nampak wih. sempurnakan selalu dan setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jalan setiap jalanku, dan setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Terpujilah Tuhan. Engkau menolong dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, pada satu manusia ini kita berdoa dan menyerahkan Tuhan kedua pekerjaan kepada-Mu yang telah mengambil Nanti kena kau. Sana kau sama Tuhan. biarlah kiranya Tuhan Kau menjamah seluruh kehidupan mereka. Tangan mereka boleh menjadi manusia baru di dalam Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan pujian pertobatan bagi mereka Tuhan. Mulai hari ini dan selanjutnya. Dalam roh ketakutan Tuhan, roh mengenal akan Engkau ada di dalam kehidupan mereka. Bapa dan juga Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sama, menurunkan tangan Tuhan yang berkuasa. Sama-sama Tuhan pada saat siang hari ini. Dan keputusannya untuk mengikut Tuhan, itu boleh dapat bulat. Dan dia boleh semakin mencintai Tuhan. Kasih Tuhan yang sebenarnya hati. Biarlah dia boleh dapat mengenal Tuhan. Semakin dia boleh dapat mengenal Tuhan, hidupnya semakin disempurnakan untuk menjadi serupa seperti Yesus. Dalam nama Yesus, ampuni dia Tuhan atas segala dosa dan kesalahan pelanggaran. Kuduskan dia Tuhan, segenap tubuh, jiwa, dan rohnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Mama berdoa juga Tuhan. Tuhan Dewi, Tuhan berkati. Dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa bersama Tuhan. Mulai hari ini, Tuhan dia mengambil keputusan untuk hidup baru di dalam Engkau. Tinggalkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran, dan kejahatan. Biarlah kiranya dia boleh menciptakan yang baru di dalam Engkau. Segala dosa dan pelanggaran yang Tuhan hapuskan. Dan biarlah dia boleh dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dia boleh dapat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Roh pengenalan akan Engkau, roh takut akan Engkau ada di dalam kehidupan. Semakin bentuk dia Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dalam nama Yesus, biarlah hidupnya mulai saat ini dan seterusnya diberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah jasmani dan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun atas kehidupan Dewi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Akhir ibadah ini Tuhan kami akan laksanakan. Oh Tuhan, bangkitkan air. Biarlah kiranya Engkau Tuhan yang menolong dan memberkati kedua saudara kami dan juga hamba yang sebentar akan mengambil bagian ya Tuhan di dalam. Oh Tuhan, bangkitkan air, pelayanan bangkitkan air. Urapi hamba Tuhan. Beri kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan hamba. Puji termulialah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berdoa. Amin. Kalau kita tutup, kita tidak mau memberi persembahan kita. Sama. Sudah diberkati si Sabu, weh. Buat dosa, weh. Untuk si Sabu. Nanti saya minta ibu mari berdoa. Oh, ada Pak. Nak. Sorry. Nak. Apa itu Kiel? Mari kita berdoa. Memberikan persembahan kami Bapa, karena berikan Tuhan dengan kami berikan berlipat berikanlah kembali. Berkati Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kemudian kita langsung diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Firman kebajikan tersedia bagiku. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita sama-sama bagi berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ketika ini ibadah ini sudah Bapak terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin dan menamai ibadah kami ya Tuhan. Pada sampai hari ini sambil kami menikmati alam yang terbuka ini,
bahkan karena Tuhan sudah suci dari awal pembuatan sampai akhirnya. Berkati kami dalam institusi yang penyembah, bahkan juga dalam firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bahkan kami juga Tuhan, oh Tuhan sangat dalam tangan-Mu juga untuk oh Tuhan cara kami dan juga Tuhan kami. Oh Tuhan buat kita bangun juga Tuhan diri yang sudah mengambil keputusan. Oh Tuhan, untuk mereka boleh dapat memberi diri mereka di kaki. Berkati mereka mulai dari masa muda mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin kehidupan mereka, Tuhan yang mengatur seluruh hidup mereka. Agar Tuhan Yesus yang menjadi kuasa tunggal atas hidup mereka Tuhan. Jika hidup mereka boleh semakin diberkati dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sehingga mereka menjadi murid Kristus yang sejati. Dan mereka juga akan memuridkan banyak orang juga untuk datang kepada Dia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga Kau Tuhan yang sudah menolong mereka. Sehingga mereka boleh dapat hidup yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati buat persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan di hari yang spesial ini. Atau Tuhan membalaskan berkat-Mu dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami serahkan juga untuk acara yang sudah Tuhan selesai ibadah ini dan selesai baptisan air. Kami membawa Tuhan menikmati alam yang berbuka saat di hari Minggu ini. Biar Tuhan yang menolong namanya baik, berikan sukacita dan sejahtera di hati kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari segala penyakit. Tuhan lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mulialah nama-Mu, kekal sampai selamanya. Dan saat ini kami mau angkat kedua tangan kami mau buka berkat dari kami sangat berkat kita, karena kami dan bersama berkat. Apa berkati Engkau dan berikan Engkau. Menyinari Kau dengan wajahnya selalu dan memberi Kau kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita kasih dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Kau tinggal menyertai kita mulai sampai kita besok, bahkan sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus dan kedua kalinya menjemput. Kita percaya Allah bermain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terus sampai sana. Udah. Sampai ke ujung pulau nanti Bang Tel. Udah bang. Belum tahu. Udah pembaptisan rupanya. Ya, guys, ntar lagi orang ini berpencarian guys. Maju. Belum berenang? Berenang ya? Enggak berenang. Berenang nggak? Berenang tidak. Pakai HP woi. Pegang. Aku tuh berenang. Oh, nggak mana Bang? Iya berenang ada orang hilang ya punya. Udah HP aja udah. Siap deh ini dulu. Iya, pembukaan Aku mau makan. barang pembukaan ke sini ini enggak kucu. Ngapain tuh ini guys pemandangan. Sekali lagi. Nanti kenapa kan? Kalau ganti celana lah kalau masuk ke kolam. Apa? Tulus. Aduh, Pak Wid. Mana celana si Kak Lid, kakak masuk fotonya? Enggak. Itu sepaha. Segini. Jadi fotonya kayak mana? Aku masuk aja lah. Udah ganti celana kok. Ih, hangat dong. Rian, sana kok Rian.
Iya, enak kali-kali. Cuma badanmu, jangan ikut rambutmu, Bam. Turun aja cuma tapi jangan basah ya. J- Oh iya iya, oke. Diri sini lah Kak Lid. Hello guys, ini ada pembaptisan. Kak Lid bilang ya, hello guys, ini ada pembaptisan. Iya. Mas terjebur rapi. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Bapa di dalam surga, pada saat Tuhan siang hari ini, oh Tuhan, kami melaksanakan apa yang menjadi amanat agung-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadamu, memberi diri mereka untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan, sehingga mereka memiliki kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, berkati buat saudara kami, Sabang, Asyolasi mari-mari yang sudah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dalam kehidupannya, dan dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepadamu. Tuhan, Engkaulah memberkati kehidupannya sehingga mulai hari ini dia mulai dapat memiliki kehidupan yang baru di dalam Engkau, dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kesalahan pelanggarannya. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya, masa depannya, bahkan juga memberkati rohaninya supaya semakin dia kuat dan teguh di dalam Engkau. Semakin dia mengenal Engkau Tuhan, jadikan dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Yang lama sudah berlalu di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, Engkau menuliskan namanya di dalam buku kitab kehidupan, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dia boleh dapat bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam kerajaan surga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sabang Asyolasi mari-mari. Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan Engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mangkap. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan yang sudah memberkati, oh Tuhan kehidupan Sabang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sabam udah baptis nih. Udah kok dari kecil sampai besar udah dibaptis. Si Sabam aja yang telat. Lanjutkan besok. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Bapa dalam surga, pada saat Tuhan siang ini Tuhan melaksanakan apa yang menjadi amanat agung-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadamu mereka dibaptis sebagai tanda pertobatan. Tuhan berkati kami telah Banua yang telah mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah mulai hari ini Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya, maka juga mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Jadikan dia menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan, sehingga dia pun dapat mengenal Tuhan dengan benar. Oh, takut akan Engkau ada di Tuhan yang membasuh dia dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkat buku kehidupan, sehingga pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dia boleh dapat bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam kerajaan surga yang kekal. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dari Dewi Nur pamit tolong Bapak. Sebagai hamba Tuhan, saya membaptiskan Engkau
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau Tuhan yang sudah menolong dan memberkati Dewi Tuhan mulai hari ini dan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ulang tahun. Iya ulang tahun lari. Lari Bang Daniel. Tahun depan. Gak apa-apa, ntar lagi. Tan. Bang. Nah, betul. Udah, betul. Foto, bukan langsung. Payah nanti ibu ikut marah. 1, 2, 3. Yuk senggol. Lagi ya, 1, 3. Dah. Ayo. Tan ini kemana Tan? Aduh tante ini. Udah nggak apa-apa sampai siapa? Tan ini kemana Tan? Udah selesai Tan. Kakak bilang udah belumnya. Iya udah masuk. Kemana sih ya? Udah. Satu, 2, 3. Udah pergi soalnya. Cepatnya. Gil, cepat lari cepat. Kau adik kau baru sendiri baptis dia berdosa kayak mana itu kali? Sini Gil. Baru siap dibaptis ya Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Apa? Dapat keturunan. Udah Tan.